Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapalaken Quran niku bagian saking jagi haddut tawatur. Terus tawatur niku lafat-lafat Quran dihafal orang banyak sehingga tingkat tawatur atau popularitas Quran niku terjaga. Niki penting kersane wonten dawuhipun para ulama. Imam Bukhari ketika ngulang beberapa hadis lafadznya sama, rawi ini digonta-ganti. Niku alasannya niku supaya hadis itu keluar anil ghorobah. Kalau rawinya satu atau dua ini masih hadis gharib. Sehingga kadang-kadang tiang niku iskal kenapa hadis diulang-ulang. Padahal lafadznya apa? Sama. Sebetulnya itu tidak diulang, rawinya diganti supaya keluar dari status gharib menjadi mutawatir. Quran nggih ngoten. Ketika nanti mboten kata sing hafal niku kuwatire niku mboten mutawatir. Nah, mboten mutawatir mangke ketika wonten sing kepengin gantos ya tiang-tiang mulhid niku mboten konangan. Terus kula suwun lari-lari tahfidz niku niati ikut menjaga tingkat tawaturil Quran. Begitu juga sesuatu sing kula tekuni samangke. Kula badhe matur teng santri-santri boten ngaji kalian para kiai tapi kalian santri-santri. Kaidah tafsir niku nggih kedah mutawatir. Kedah ma'ruf. Misalipun ngeten ya. Kadang ada orang janggal tanya ke saya, iya karena abudu, iya karena ini dawe sinten. Kita kan bingung, nak muni dawe Allah, masa Allah ngendikan teng Kanjeng Nabi, iya karena abudu, kepadamu kami menyembah. Sehingga iskal itu gak diarani dawe Allah itu Fatihah, dawe Allah. Diarani dawe Allah, masa iya Allah ngendikan teng Kanjeng Nabi, iya karena. Maka semua mufassir sepakat ketika ngarang tafsir wonten kalimat niki mesti mboten mungkin mboten wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyyaka na'budu qulu atau qul. Sebelum kata iyyaka na'budu dalam proses wahyu itu Allah ngendikan teng Kanjeng Nabi ya Muhammad qul iyyaka na'budu. Terus iyyaka na'budu tetap dawuh Allah taala. Tapi kalimat itu sudah diberikan sebagai kalimatul abdi atau qaulul abdi li rabbih. Terus fanhalal iskal dengan seperti ini iskal itu hilang. Terus kalau baleni malih niki kaos teng kanca-kanca mutakharijin sing nembe hafid. Kaidah-kaidah seperti ini harus mutawatir dengar kita tahu karena itu satu-satunya cara untuk kita menjawab al-mustasyrikun, orang orientalis, orang-orang yang nggak suka Islam, itu bisa menggugat dan memang menggugat pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi kalau wangsuli malih konco-konco tahfidz, iya karena abudunu dawe sinten, pasti kita jawab dawe Allah. Problemnya kalau darani dawe Allah, masa iya Allah ngendikan begitu kepada Kanjeng Nabi. Jadi maknanya berarti kepadamu kami menyembah. Masa Allah nyembah Kanjeng Nabi. Akhirnya para mufassir sebelum itu semua ketika ngarang tafsir suratul Fatihah mesti dawuh wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyyaka na'budu napa sing yuqaddaru qul ya Muhammad utawa qulu ayyuhal mu'minun iyyaka na'budu. Sehingga ini mun clear terus iyyaka na'budu dawuh Allah yang sudah diajarkan ke para hambanya, kemudian hambanya menirukan kalimat itu, pun posisinya sudah benar, iya karena. Nah, kula suwun karena utang mriki pun master makhraj, master tajwid, barokahipun Mbak Arwani, barokahipun Mbah Munawir, para guru, kula badhe matur teng kanca-kanca mutakharijin tentang ilmu tafsir dasar. Terus boten saged kita itu menghindari seperti itu. Terus mas nyangkut
nasah mansuh manan sah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw misliha. Riyen zaman Nabi Sugeng niku nasah mansuh dadi tragedi besar sampai disebut irtad jam'un minal muslimin. Jadi beten enten tragedi kemurtatan besar kayak peristiwa nasah mansuh. Karena kemudian orang Yahudi itu memprovokasi unzuru ila Muhammadin ahalla yauman wa harrama yauman. Mereka komentar huwa tahayyara fi dini. Muhammad itu wong bingung, saiki muni halal sesuk muni haram. Saiki muni kiblat madhep rene sok men madhep rene. Sehingga itu menjadi peristiwa besar sing dadosaken masalah. Sampai Allah piyambak ingkang dawaken wa idza badalna ayatam makanan apa? Ayah terus wonten sifat mu'taridah wa wallahu a'lamu bima yunazzil qalu innama anta apa? Muftar. Nah, ketika ada beberapa karangan nasah mansuh niku mboten mewakili detail ilmu. Misalnya kalau suwun kanca-kanca hafid hamalatil Quran, misalnya ada kalimat atau kata-kata kul ya ayyuhal kafirun mansukhun bi ayatis saif atau suratul kafirin atau suratul kafirun mansukhatun bi ayatis saif. Itu kalimat umum, tapi itu sebetulnya ndak bener-bener banget ngendikane ulama-ulama. Ini buatan dawuh kula dawuh ulama-ulama. Karena yang dinasah itu nampung lakum dinukum waliyadin. Karena buatan mungkin misalnya la a'budu ma ta'budun dinasah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dawuh qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Hadhihi kalimatun bagiyah. Aku ora bakal nyembah apa sing mbok sembah. Tentu itu la tatarruqu ila hadhil kalimah naskhun. Komitmen Rasulullah tidak menyembah apa yang disembah orang kafir itu tidak mungkin mansuh. Abadal abad pasti Rasulullah itu la a'budu ma ta'bud. Artinya nak wonten kata jumlatan, kata secara global darani kul ya ayyuhal kafirun mansukha. Mansukha piye wong la a'budu ma ta'budun niku kalimatun baqiyah, satu kalimat sing abadi mesti wae tiyang Islam mboten ngarah nyembah apa yang disembah orang-orang kafir. Sehingga kitab-kitab nasah mansuh yang jumlatan atau yang mujmalan niku nggih ditahqiqaken kalian kitab-kitab yang lebih tahqiq al-mansuh min suratil kafirin qauluhu ta'ala lakum dinukum waliyadin faqat. Hanya itu saja yang mansuh. Nah, kaidah-kaidah seperti ini kalau suwun niki kalau imtisalan tenggene Yai Ulin Yai Albab kalau kepengen bagi ilmu kalian kanca-kanca tahfidz sepados ditasih para kiai tabarruk mawon kalau kalian para kiai ini niat taklim teng kanca-kanca sing santri. Jadi mansuh itu ndak segampang nopo nggih. Terus global mboten saged. Karena mboten saged dibayangkan mosok la a'budu ma ta'budun dinasah. Berarti nak dinasah kan jadi ini a'budu ma ta'budun. Itu kan fatal banget. Terus yang kedua, Imam Shawi ini sering ngelurusaken tafsir Jalalain. Lakum dinukum waliyadin itu dinasah ketika dengan makna begini. Tapi kalau dengan makna lakum dinukum lakum jaza'u a'malikum wali jaza'u amali. Yus nak ngamal kowe ya diwales, aku ya diwales. Fala naskha. Maka kalau dengan makna itu tidak ada napa? Nasah. Nah sehingga kula suwun wau ya takdir wa yuqaddar. Nah, jebakan ilmu tafsir paling angel itu teng mriku. Mergi Allah nak ngendikan niku ala adatil Arab. Adatil Arab itu ada hadaf. Hadaf itu ada kalimat yang dibuang. Mulane kula niku kadang nggih saking seringnya ngaos tafsir. Kadang kula niku nak matur sajane hikayah tapi seakan-akan itu pendapat saya padahal kula hikayah. Dan niku paling angel teng bab tafsir. Kula beri contoh ketika Nabi Ibrahim mirsani nopo jenenge lintang. Niku Nabi Ibrahim qala hadza rabbi. Niku semua mufassir niku bingung.
nak hadza rabbiku kalimah atau kalam khobar. Kalau balik ini malih ya. Hadza rabbi ini nak kalam khobar. Ini Nabi Ibrahim berarti nate kafir. Mergo ngukumi nak al kaukab iku rabbuhu. Ya kalau balik ini malih ya. Ketika Nabi Ibrahim mirsani ro'a kaukakan qala hadza. Nah niku kalam khobar berarti Nabi Ibrahim nate berkeyakinan niku lho pangeranku. Padahal ahli sunnah wal jamaah akidah yang kita ikuti semua, yang diajarkan semua guru-guru kita, diajarkan Mbah Arwani, diajarkan semuanya. Nah Mbah Arwani ngaos Mbah Hashim, ngaos kitab teng Mbah Hashim, teng Mbah Dimyati Termas, ngaos Quran teng Mbah Munawir, semuanya itu ahli sunnah wal jamaah. Niku berkeyakinan annal anbiya maksumuna qablan nubuwah wa ba'daha. Lah nak hadza rabbi maknane kalam khobar berarti nabi nate nyuwun sewu nate kafir mergo ngukumi hadza napa rabbi. Nah, tapi kan hadzal kalamu ittasaqa ala adatil arab. Kalam ini berurutan sesuai adatul arab. Akhirnya mufassir wonten sing darani hadza rabbi ay bizamikum. Artinya bizamikum itu ketika debat Nabi Ibrahim sebenarnya ada sendiri, ada orang banyak. Ketika hadza rabbi itu sebetulnya Nabi Ibrahim itu hakian an madhabihim atau hakian an qaulihim. Hadza rabbi ai bizamikum iki ta sing mbok arani pangeran. Makanya para mufassir hadza rabbi bi khatfil istifham ai hadza rabbi atau kalam khobar ai bizamihim. Karena sekali sampean darani hadza rabbi itu makalul qauli Nabi Ibrahim dan itu kalam khobar, maka maknanya jenengan darani Nabi Ibrahim nate kafir mergo meyakini al kaukab rabbuhu. Ini muni qala hadza rabbi. Dan ini kula suwun kanca-kanca hafid khamalatil Quran ampun bosen belajar. Kula sering matur teng beberapa guru termasuk teng Yai Albab. Riyen ora ana critane wong apal Quran gak iso ngaji. Riyen Mbah Arwani nggih alim alama. Kula asyhadu kalau mergi sering maca Faidul Barokah. Bapak kula badhe ing Mbah Dola nggih ngaos Mbah Zubair. Kula pertama roh kitab fikih nggih diulang bapak kula. Mbah Munawir alim alama wong kancane Mbah Mahfud Termas. Sampai Mbah Munawir dititipi Gus Muhammad bin Mahfud dibeto teng Krapyak. Iku titipane Mbah Mahfud alime alamah tiyang Jawa teng Mekah nggih Mbah Mahfud. Sing gadah Hasyatut Turmusi. Sing nyarai Alfiatus Sira Imam Suyuti. Terus riyen niki mulane niki ampun bosen belajar teng mriki kathah tiyang alim wonten madrasah wonten tiyang alim kathah. Jadi kalau kita maknani Quran itu harus menguasai qaidatut tafsir dan qaidatut tafsir itu berdasar akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita berkeyakinan Nabi itu maksumun qabla nubuwah wa ba'da, sehingga hadza rabbi ini harus jelas. Hadza rabbi ini apa? Ya hadza rabbi hadza rabbi pilihannya membuang istifham atau hadza rabbi biza'mikum. Ini kamu katakan Tuhan menurut klaim kalian. Tafsir yang ini menurut saya lebih benar karena pada akhirnya terakhir Nabi Ibrahim ngendikan ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Saya ya qaumi. Kalau melihat ya qaumi berarti ada debat terbuka. Kemudian Nabi Ibrahim ngendikan ya qaumi. Akhirnya berkesimpulan saya terbebas dari apa yang kalian lakukan, yaitu kamu memusyrikkan Allah Ta'ala. Begitu juga menyangkut nyuwun sewu istilah dzambun. Semua ayat Quran tentang kesalahan Nabi dengan tanda kutip, cara bahasa Indonesia dengan tanda kutip, itu disebut liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambik. Tapi ini ngalami problem. Problemnya para nabi itu mereka adalah tokoh yang harus kita ikuti. Kalau mereka pernah dosa, berarti kita juga disuruh harus pernah dosa karena para nabi pernah. Terus akhirnya mufassir niku harus mentakwil. Termasuk takwil paling terkenal niku mimbabi hasanatil abror sayyatul muqarrab. Akhirnya terus banyak karangan tentang itu disebut ma kuntu ansa walakin unassa li asunna. Dawuh Kanjeng Nabi, aku ora lali. Tapi ambek pangeran kudu ditedir lali kadang-kadang ben dadi sun. Kula beri contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate kodok
kodok subuh. Kodok itu mengeluarkan waktu sholat dari waktunya. Logika fikihnya kodok itu tidak wajib. Logika fikih itu kodok tidak wajib. Sampeyan biasa sekolah di TBS atau di Qudsiah atau di mana saja. Sekolahnya itu jam 8 sampai jam 12. Terus sampean bangun tidur jam 1. Sekolah nopo boten? Enggak kan? Karena momentumnya sudah kelewat. Yang dikatakan sholat subuh maknanya isu. Sehingga waktu subuh ya kira-kira 4:30 sampai jam 6. Lah nak sampean tangi jam 09.00 iku jenenge wis naharon. Iku malaikatillah terus ribet kan iki salat subuh kok siang. Normalnya qada itu tidak wajib. Normalnya kalau kita pakai teori itu enggak wajib. Nah, kalau padahal kersane Allah qada itu wajib. Saya ulang lagi, kersane Allah qada itu wajib. Caranya gimana? Ya nabinya yang jadi percontohan. Rasulullah ditakdir nyuwun sewu kesarian subuh nanti akhirnya srengenge ini nganti panas. Akhirnya Nabi kodok. Ternyata Nabi sholat dan jamaah lagi. Tapi nak kodok jamaah ya ribet. Dan sing kodok separuh, nak jamaah ya repot. Tapi artinya terus sampai sampean ra oleh mending ngene. Kodok lah niru Kanjeng Nabi mboten saged. Ora usah kon niru wis do sering kodok kan. Tapi Nabi itu dikorbankan Allah. Nah, ini ngendikane qadiyat. Qadiyat itu sengarang asyifa fi hukukil Mustafa. Nabi dengan tanda kutip dikorbankan Allah qada. Itu untuk mensyariatkan supaya qada pun tetap wajib sholat. Ojo kok mbok pedhot. Nabi ditakdir qada ben santri-santri niru qada boten. Wong Nabi ki namung pisan tok ning ngalami qada. Boten nate malih. Ya sampe nak niru Nabi qada iki pisan tok. Andai kan Nabi buat nate kodok, pasti ahli fikih berkesimpulan kodok itu tidak wajib karena momentumnya sudah hilang. Ya tadi sampean terlambat sekolah, bangun jam 1, habis sekolah TBS gurune wis sekolahnya dikunci. Nah, hadis-hadis tentang mawak itu sholat nggih ngoten. Malaikat bagian sholat subuh buka buku. Ketika waktu sholat subuh entek ditutup. Lalu kados kangkang sholat Jumatan kita ya rapan tituk ganjaran buku wajib tok. Kodohire kan malaikat jogo nulis. Kau nak khotib mun khutbah buku ditutup. Ya pas buku ditutup kangkang teko. Niku pun mboten mlebu daftar kehadiran. Tapi dari zaman kula mondok sarang niku bocah-bocah nak teko niku ngguri. Kau nak teko waktu awal kaya korban unta. Untane sarang gak urip. Sapilah nak urip. Terakhir mepet tuh kaya korban ndok. Sendok wis cukup. Tapi itu meskipun guyon itu jadi ilmu. Nah, kalau suwon kok konco-konco hafid tidak boleh menyimpulkan ilmu. Niku kecuali pakai kaidah-kaidah dasar tafsir yang berbasis ahli sunnah napa wajib. Sehingga mangke saat terusnya nggih ngoten tentang wa asa adamu rabbahu fahawa. Nabi Adam maksiat. Ternyata justru barokah maksiatnya Nabi Adam niku. Summa jitabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Nabi Adam ini untuk status al-mujtaba yang dipilih Allah. Niku sausé dosa. Mergo dosane Nabi Adam niku khusus karena salah Nabi. Kalau nate maos teng kitab Ibnu Katsir niku didawaken Nabi Adam itu satu nabi yang dia dosa itu saking takdzimi Allah Subhanahu wa taala. Saking takdzimi ning Allah sampai dosa. Kalau beri gambaran ngeten. Saya ini kan muridnya Mbah Mun. Saya ini muridnya semua guru di Kudus, semua kiai di Sarang. Terus kula niku dikandani tiang fasik seolah lagi tiang fasik. Gus ditimbali Mbah Ulin, ditimbali Mbah Albab. Terus orang ini sumpah, wallahi jenengan ditimbali Mbah Ulin. Saya itu saking hormat saya ke guru. Tentu tidak ngecek kalam ini benar enggak, saya dibodohi apa enggak. Bawaan orang takut, orang hormat itu nggak mikir, pasti saya langsung ke sana. Nah, Nabi Adam ini perlu kampanyakan memang supaya kita jadi cucu yang baik. Kok kadang-kadang kiai mau mencerita dosane Nabi Adam, ini buatan sopan, wong baik kok diceritakan dosane terus gitu. Kalau ora pati cocok. Lu buatan sopan deh, ngomong cerita mbah yang Parmin Karlan ora pantes apa meneh Nabi Adam itu menceritakan dosane.
Semono tiga dalil, Nabi dosa kemudian aku. Dan gue kriminal dua alasan. Sebetulnya kasusnya ada seperti itu. Yang terjadi adalah waqo sama huma. Innilakuma laminan nasihin. Kalimat itu yang menjadi atau kalam itu yang menjadi kata kunci. Kalau cerita sedikit tentang kaidah ilmu tafsir. Iblis ketika nggak mau sujud sama Adam. Nah sama ini kasusnya juga sama. Menurut pendapat Islam, bukan pendapat Imam Syafi'i, pendapat Islam, bukan menurut pendapat Imam Syafi'i. Sujud li makhlukin itu langsung kafir. Terus kalau jenengan sujud teng makhluk siapa? Buat iljabha alal arti, niku termasuk murtad fi'li. Ya murtad napa? Sehingga semua mufassir bingung. Bingung maknanya kudu gawe makna lain. Ketika ada kalimat fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Sampeyan delok teng tafsir Jalalain, teng tafsir Munir mesti sujud tahiyatin bin khina idhrin la biwat ijabatin. Karena ulama mesti wedi. Iki nak nganti santri-santri memahami sujud watul jabah alal ardi. Iku berarti kok ono fikih baru di mana sujud pada makhluk itu boleh, padahal jelas aturan Islam nggak boleh, apapun hormat kita pada seseorang nggak boleh sujud sampai watul jabah alal. Zaman Rasulullah Sugeng dan Rasulullah itu orang yang paling luar biasa. Ada seorang Arabi mau sujud ke kanjeng Nabi, Nabi melarang. Enggak. Andai kan saya memerintahkan seseorang sujud sama makhluk, saya akan memerintahkan seorang istri sujud sama lelakinya. Tapi itu nggak akan pernah boleh seseorang sujud sama makhluk, yaitu dengan watil jabah alal. Hingga mufassir sepakat. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun ay sujuda tahiyatin bin khina idhrin la biwati jabatin. Jadi gak kira-kira kita ngomong ngeten. Kayak orang-orang Cina lah atau orang-orang Jepang. Karena meskipun katanya sujud, ya ini kalau ngawas kalian konco-konco mutakhorijin, meskipun kalimatnya sajadah, tapi kalau dimaknani watul jabah, ini akan bertabrakan dengan kaidah sujud seperti itu hanya mukhtasun lillahi ta'ala. Begitu seterusnya, misalnya di tentang Nabi Yusuf. Wa rafa'a bawahi alal arsy wa kharru lahu sujud. Itu enggak boleh kamu artikan wah anak-anaknya Nabi Yakub semuanya bersujud kepada Nabi Yakub, enggak boleh. Hanya diartikan memberi nawahur. Nah, kaidah-kaidah seperti ini konco-konco tak ini harus ngerti. Terus kalau suwon fakta bahwa Mbak Arwani itu orang alim alama karena lama ngaji Bahasyim, ngaji Badim Yati Termas, itu harus menginspirasi Anda bahwa apal Quran tok min huili tadabburin itu tidak cukup karena itu tidak sanad guru-guru kita. Guru-guru kita semuanya bisa ngaji. Saya ulang lagi, guru-guru kita semuanya bisa ngaji. Walain harus hafal Quran tok atau ngaji ahli sunnah. Jadi hafal Quran tapi fahami rodok sebelah ini malah ribet meneng. Berguna tahu ngaji akidah ahli sunnah apa wal jamaah. Kalau terusaken. Ketika iblis mau diusir, niku badhe masuk swarga mboten saged. Akhirnya wonten ula niku khayatun, ular besar. Iku laha qawaima arba. Ular itu dulu punya kaki 4 dan min ahsani khayawan, termasuk hewan terbaik. Jadi kayak naga lah kira-kira, kayak naga gambaran Cina. Akhirnya tiap masuk mboten saged terus kerjasama ambek ula. Ya aku untal. Ya jare ula iku kowe tak untal. Terus engko iso ngliwati penjaga malaikat. Walhasil penjaga-penjaga teng swarga niku terkecoh mergo sing mlebu niku ula saged masuk. Ternyata di mulutnya itu ada iblis. Terus ngakali wis gunane kuno. Ngene sama nak tukang ngakali nggih sanate dugi ini iblis. Akhirnya saged teng swarga. Dan itu kurang ngajari setan, bareng nang swarga ku nangis. Nangis. Nabi Adam kan tiang soleh, ning dikon wong soleh iku gampang sakake. Ari diparani. Diparani, kenapa kok nangis? Saya ini kasihan sama Anda berdua, maksudnya Adam kalian Hawa. Sudah punya kenikmatan sedemikian rupa, semuanya boleh, semuanya nikmat, semuanya tanpa cari-cari. Nah, teng donya kan apa masak ribet. Enggak mangane mau 5 menit masak sak jam. Ribet lah nang donya.
Nah terus mulai kita tangisi, wong nikmati begini kok pada akhirnya nanti nikmat ini berakhir. Mbok yo kowe iku ayolah mikir solusine piye supaya nikmat ini abadi. Ambek nangis, Nabi Adam ngono, jeneng ngomongane tiyang nangis itu kan menarik. Koyok-koyok gak goroh. Nah terus piye jari Nabi Adam, terus piye ya aku ben abadi. Terus mulai ada kata-kata hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Iku sakjane ono resepe. Kowe mangan wit iku, buah iku. Loh. Iku dilarang be Allah. Terus jarene iblis kemarin tak konfirmasi larangan itu dicabut. Wallahi terkonfirmasi larangan itu dicabut. Zaman yang menggunakan masker, misalnya sekarang sudah ada wajib, misalnya sudah dicabut. Tenan, iya wallahi. Nah gara-gara kalimat wallahi itu Nabi Adam bergetar. Karena dengar kata Allah. Di mana orang mukmin biasa saja idza dzukirallah wajilat, apalagi ini seorang nabi bergetar. Wong lafat Allah disebut kok aku ora percaya. Ya kayak saya tadi. Wong dawe bahak kowe ditimbali gusulin bahulin. Wong kata bahulin disebut kok aku ngecek. Mesti bawaan santri yang takdim ditimbali Mbak Arwani mesti langsung lari, ditimbali Mbah Mun pasti langsung lari. Enggak ngecek lagi. Apalagi ini Allah yang disebut. Akhirnya Nabi Adam kata Allah disebut terus mulai. Nah karena kata akala itu bisa diartikan banyak. Di Quran tafannun itu diulang 2 kali. Ada dikatakan dzaqo itu ngicipi, memang faktanya Nabi Adam tidak dahar banyak. Tapi dzaqo juga disebut akala. Supaya nak jenengan ngicipi gula pas sholat tetap batal karena keceluk makan. Ojo kok ngicipi gula ning sholat ini tidak makan, hanya dzaqo, tidak bisa dzaqo ya akala juga. Bon akhirnya ngicipi. Akhirnya terus dipanggil Allah. Ya Adam, kamu kan sudah tak larang makan ini. Dan itu terus jawab Nabi Adam, sing mari Allah nyukani tobat, dan saat itu juga dinobatkan sebagai al-mujtaba, orang pilihan. Wa izzatika ya Rabbi ma adzunnu anna ahadan yakhlifu bika kadziban. Saya ulang lagi, wa izzatika ya Rabbi ma adzunnu anna ahadan yakhlifu bika kadziban. Itu tentang tafsir Ibnu Katsir. Saya sampai melanggar Gusti karena saya tidak pernah mengira orang yang menyebut nama engkau kemudian orang itu bohong. Namanya jenengan begitu sakral, begitu wibawa sehingga saya tidak membayangkan ada orang berani mencatut nama jenengan kemudian orang itu bohong. Maksudnya dalam konteks ini iblis. Akhirnya Allah ini cara Jawane haru. Justru itu dadekno Nabi Adam al-mujtab. Samalah kita seperti santri, hak ditimbali Mbah Mun. Saya kan ternyata saya dibohongin teman saya. Mesti pikiran saya apa? Saya tidak bayangkan ada seorang santri mencatut namanya Mbah Mun, kemudian dia bohong. Paham gini kita terus kula suwun kanca-kanca hamalatil Quran niku ngaos ulumut tafsir ngantos seperti ini. Supaya kita tahu, lho bar maksiat kok semajtabahu rabbuhu fataba alaihi. Mujtabah itu status yang luar biasa yang dipilih. Nah, karena Nabi Adam ini korban dibohongi iblis. Niku badhe diusir saking swarga niku sing iblis matrud mal'un, Nabi Adam boten. Fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaih. Jadi kados wong ngusir anake utawa ngusir kancane, tapi sing cocok. Cung kowe tak usir tapi wong kowe anakku ya tak sangoni ATM. Isine 1 miliar utawa 1 juta. Nabi Adam ngoten. Diusir ing swarga tapi mbek Allah. Ya kowe tak usir wong kowe melanggar. Iki tapi tak sangoni donga. Yang mbok waca kowe tak tobati. Iki jenenge fatalaqa Adam mir rabbih. Lu wong sing ngusir pangeran tapi sing marah itu iku yo pangeran. Karena Allah sayang mbek Nabi Adam, ternyata beliau ini korban sinten? Iblis. Nah kula suwun kanca-kanca santri jemben nak wangsul aja cerita Nabi Adam dosane tok. Anda jadi cucu yang enggak baik. Wong kok cerita epe baik. Tapi diterusno bahwa beliau itu korban oleh bodoh di sinten? Iblis. Ya kata kuncinya tadi waqa sama huma.
Dan iblis oleh modul ini pinter banget ya, wow. Piyambake mlebu swarga terus nangis, berhari-hari nangis. Akhirnya Nabi Adam tanglet, kowe opo kena opo kok nangis? Ternyata aku nangis mikir kon. Wis nikmate ngene ning swarga, sok ben kowe iku ora abadi. Ya terus piye solusine? Terus hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Terus hal-hal seperti ini yang kula suwun konco-konco santri karena konstruksi Quran karena kalamun jami'un itu harus ada al-musta'naf, harus ada taksisul kalam, mesti ada al-muqaddar. Al-muqaddar itu kalimat yang dibuang. Mulane kula niku termasuk pengagum Imam Asim min riwayati Hafiz. Di antara yang kula kagumi itu teori sakta. Sakta itu menurut Imam Asim meskipun 4, sajane banyak ulama mengatakan harusnya ratusan bukan 4, tapi yang lain itu digenti wakaf lah sudah. Sakta, wakaf, taktek itu semangatnya sama karena tanpa sakta itu kalimat itu kacau. Kalau beri contoh ya, orang-orang kafir ketika bangun dari kubur itu kan langsung qalu ya welan mam ba'atsana mim marqadina, sing nangekno aku iku sapa? Ini kan mesti maknanya hadza qaulul mustafhim, hadza qaulus sa'il. Ini omongannya orang yang tanya. Wong takoke mam ba'atsana mim marqadina, sapa sing nangekno aku? Imam Asim untuk solusi supaya kalimat itu jelas sing ngendikan siapa, terus ditaktek itu diputus. Nah karena tidak bernafas disebut sakta, kalau bernafas disebut wakaf. Tapi sebetulnya itu sama kalau dalam teori makna loh. Kalau teori riwayat guru ya pasti itu sakta lah. Terus fa'aja bawah bilisanil malaika. Kemudian Allah menjawab bilisanil malaika manu wasodaqol. Barokai sakta ini kelihatan. Hadza kalamun mustafhim wa hadza kalamul mujawib. Ini omongane wong takok, sing iki ngendikane tiyang sing ya apa? Caranya gimana? Ya dipotong. Itu ibarat jenengan ngarang novel, kalau orangnya berganti kan alinianya diganti atau spasinya diganti untuk menunjukkan dialog ini dari dua orang. Nah, solusinya gimana? Ya ditaktek tadi, disakta. Akhirnya ya kita tahu mam ba'atsana mim marqadina atau kalimatul mustafhim atau kalamul mustafhim, yang hadza ma wa'adar rahman itu kalamul mujawib. Ngendikane sing napa? Ya. Nah, yang lebih fatal dari itu andai kan tidak ada sakta nggih teng awal surat Kahfi ini. Misalnya alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab, terus walam yaj'al, lan orang gawe sapa Allah taala, orang gawe lahu ing Quran, ora digawe iwajan ing bengkok. Terus nak sampean ora sakta qayiman ya ora digawe jejeg. Berarti maknanya Quran ya ora bengkok, ora jejeg. Karena kalau kamu baca langsung itu ada tasallutul amil ala qayyimah. Amil masih mengamalkan pada qayyimah. Jadi Allah tidak menjadikan Quran bengkok, ya tidak menjadikan Quran qayyimah jejeg. Wah, itu kan fatal. Tapi nak jenengan sakta itu qayyimah itu jadi mafhum sangka walam yaj'al lahu iwaja. Allah orang gawe Quran itu bengkok, mandek. Ora bengkok itu apa? Qayyimah. Ora bengkok itu maknanya qayyimah. Nah, sama seperti misalnya kula sebagai kiai, cung ojo celukno Zaid, ojo celukno Bakar, ojo celukno Umar. Maka tiga-tiganya dilarang dipanggil. Misalnya saya nyuruh kangkang sing hafidhi, cung, aku ojo tukokno pecel, ojo tukokno rames, ojo tukokno sate. Maka kalimat ini ojo tukokno rames, sate, pecel, semuanya ini manhiyat, semuanya dilarang. Tapi kalau ada jeda, ada itu maknanya beda. Cung, aku ojo tukokno rames, ojo tukokno sate, ojo tukokno pecel, kula mandek tukokno apa khas Kudus lentok. Berarti gara-gara saktah tadi yang tiga itu manhiyat, paham ya? Yang terakhir itu makmur, yang disuruh. Barokahnya apa? Saktah. Ya cung, aku ojo celokno Zaid, Bakar, Umar, saya mandek. Nggih. Imron.
Berarti tiga ini mamnu apa dicegah, yang satu makmur. Nah, barokahnya Imam Asim berpikir selain faktor sanad al-qiraah sunnatun muttaba'ah, satu-satunya solusi untuk tidak tasallutul amil walam yaj'al pada lafadz qayyimah disakta, sehingga itu menjadi mafhum bukan makmul. Jadi walam yaj'al lan orang gawe sapa Allah lahu maring Quran ora digawe iwajan ing bengkok mandek. Ora bengkok iku apa? Maknane Quran iku qayyimah. Quran iku jejeg. Tapi nak sampean waca langsung, maka iwajan dan qayyimah ini sama-sama diamalkan oleh walam yaj'al. Nah, kula suwun kanca-kanca pun bener secara riwayat qiraah, tapi kula suwun mbok torofan minhu, meskipun kita ndak nekuni tafsir, tapi mbok yo aja terus ra roh blas. Kayak tadi. Karena diam-diam Quran itu ya diuji oleh orang-orang yang mulhid. Dewa misalnya iya karena abudu kita ditanya, iku dawe sopo dawe Allah. Ning sopo ning Kanjeng Nabi. Loh kok iya karena abudu, masa Allah nyembah Kanjeng? Nah, makanya terus mufassir wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iya karena abudu ulu. Paham ya? Terus gampangannya dalam proses wahyu itu sebetulnya Allah ngendikan Kanjeng Nabi qul ya Muhammad iya kana abudu. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh iya kana abudu. Itu kan ibarat saya ngajari anak saya, kalau gak ada anak namanya Hasan, qul ya Hasan anta abi. Terus kalau marahi, ayo muni anta abi. Kan bukan berarti saya mengatakan anak saya itu sebagai bapak saya, itu kalimat yang saya ucapkan supaya anak saya niru. Sekali akhirnya anak saya terus bilang ke saya anta abi. Nah kira-kira seperti itu. Allah marahi Kanjeng Nabi kul ya Muhammad iya kana abudu. Ya terus Kanjeng Nabi dawuh iya kana. Nah kata kul ini dihilangkan sebagai muqaddar. Ya sebagai apa? Ya sama kados tadi. Tadi apa? Mam ba'atana mim marqadina sakta fayaqulul mujawib atau fa'aja bahwa hadza ma wa'adar rahman. Jadi ada kenapa frase pertama itu diomongkan mustafhim, yang frase kedua diomongkan atau didawuhkan muja. Dan itu solusinya apa ya? Saktah tadi dipotong supaya jelas mana kalimatnya sa'il, mana kalimatnya napa mujawib. Terus kula suwun lewat niki kutha tasjik lah supados jenengan tetap belajar. Kula wau matur kalian Yai Ulin, kula sering diceritani Mbah Mun. Riyen Mbah Munawir Jogja niku saking senenge santri saged ngaji kitab niku, ngantos ngutus beberapa alumni Lirboyo nggih teng mriku kan mucal fikih. Ki wau nggih kula riyen Mbak Arwani nggih alim alama, semua tradisi guru kita niku semuanya ngaji kitab. Mboten enten sing boten karena Quran itu ilmu. Jadi mulai riyen nggih ngoten sunai bapak kula sederenge teng hajen pun hafal Quran teng Pak pernah buyut kula Ki Zubaidi terus ngapalaken teng Mbah Dolah nggih kalian ngaos badan niku teng sarang ngaos Mbah Zubair. Nah Mbah Arwani ngaos riyen kitab sausé alim alama ngaos teng Mbah Munawir. Mbah Munawir mucal Satibiyah teng Mbah Arwani terus beliau ngringkes dados Faidul Barokat. Kula nggih sering maos, kula nggih maos perbandingan saking kitabnya Al-Jabari, kitab-kitabipun sinten Ibnul Jazari tentang An-Nasr fi Tilaatil Asyr. Itu kelihatan sekali semua ahli Quran orang alim alam. Sehingga ketika mereka menentukan bacaan niku nggih an ilmin. Kula terakhir kula cerita tentang qiraah sab'ah. An ilmin ngeten. Imam Asim nu nate diprotes Imam Hafiz. Jadi protes tenan, dia radi mangkel Imam Hafiz, mergi badhe teng pondok, cocokan mbek Imam Syu'bah. Sing sitok tetep maca walam ahad, sing sitok tetep maca walam yakullahu kufuwan ahad. Singkat cerita cah loro iku ya rodok mangkel. Iya kok, cara Jawa kok ya rodok dibodoni, aku ngajiku bantah-bantahan. Akhirnya dua orang ini matur. Cara Jawane Pak Yai, jenengan macakno kula kufuan kok macakno kula kufani sing bener ndi to. Terus masyhur jawaban Imam Asim, aqra'tu ka alama aqra'ani Zirrun bin Hubash.
ala ma aqra'ahu Abdullah bin Mas'ud. Terus an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqra'tuka ya Hafiz ala ma aqra'ani Abdurrahman niku As-Sulami al kama aqra'ahu Sayyiduna Utsman bin Affan an Rasulillah sallallahu. Nah gara-gara niku terus ada analisis termasuk yang ditulis Imam Dhani sekarang kitab Al-Muqni. Kitab Al-Muqni niku kitab induane Satibi. Dados riyen Imam Satibi ini ngarang Nazm Satibiyah berdasar kitab Taisir, berdasar kitab Muqni. Makanya tenggene Nazm Satibiyah wonten kalimat wa fi yusrihat taisiru rum tukhtisarahun. Akhirnya ditemukan lafat kuf'an atau kufu'an niku hamzah. Mergo sing maknane padha iku mahmus lam. Kafa ayak fa'u kuf'an wa kafa'atan. Dan Allah tidak ada yang menyerupai, menyamai. Niku rak mahmus lam. Mulane teng bab nikah, wong wedok nikah kudu untuk wong lanang sing kuf'an, sing kafa'ah. Pun. Tapi tiyang Quraisy, lughatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam niku mboten suka hamzah. Saking rasane hamzah Nabi nate kaget niki teng riwayat wonten tiyang Bani Tamim sowan Kanjeng Nabi. Niku oleh matur ngene, ya Nabi Allah. Pakai hamzah, ya Nabi Allah. Nggih cara kula nggih bener Bani Tamim. Piye-piye sing darani Nabi ku man naba'anillah. Wong sing nyritakno hukume Allah. Naba'an halalillah wa harami wa an ahkami. Buktine fi'ile nggih ngangge hamzah. Misale nabi ibadi, nabi nyritakno sira ya Muhammad. Ibadi ing pira-pira kawula ingsun anni anal ghafurur rahim. Wa nabbihum an dhaifi Ibrahim. Tapi tiang Quraisy mboten suka hamzah. Ditakhfif. Makanya Nabi terus senyum, ana Quraisyun kul ya Nabi ya Allah. Aku iku wong Quraisy dong, dadi ora biasa hamzah. Aku biasanya ya Nabi ya Allah, ora ya Nabi. Tapi barokah qiraatu Nafi' wan nabiin ya ayyuhan nabiu. Kita akhirnya tahu bahwa kata nabiyun itu bukan mahmus ya, bukan nakis ya. Saya ulang lagi. Nabiyun itu bukan nakis ya, tapi mahmus lam yang ditakhfif menjadi ya. Dalam lughat napa? Quraisy. Jadi tetap ya Nabi Allah, maknanya tetap ya Nabi Allah. Hei wong sing diceritani Allah. Terus hal-hal seperti itu niku terus barokah sapa ilmu itu enggak hilang. Nah, sapa enggak hilang ya barokah Mbak Arwani terus dibukukan terus dugi jenengan sedanten. Lane sifat jazawu anna napa jazawu anna imatan lana naqalul qur'ana asban napa wasal salam. Muga Allah males semua imam dawe Imam Satibi jazawu napa anna imatan lana naqalul qur'ana asban wasal salam. Asban maknanya enak. Enak itu karena setelah dianalisis lafat-lafat itu normal secara iklal. Kalau beri contoh malih. Allahu yastahzi'u bihim. Terus mesti qiraah asroh kalian kita bedane yastahzi'u diwaca hamzah, sing sitok diwaca ya yastahzi. Nanti ya sama terus itu qad aflahal mu'minun. Sing sitok maca mu'minun. Mulane sorof Indonesia niku nggih rodok sorof kulon bolak-balik matur. Sorof Indonesia iku sorof sepihak, mumpun nganggo partai lah. Kenapa nganggo partai? Sampean misalnya belajar sorof kados kula. Amanah yuk. Amanah diiklal. Kulibat apa? Kulibat alhamzatus saniyatu alifan liwukuiha ba'da alifin. Amanah asluhu amana fasara napa? Amanah. Imanan asluhu imanan. Kulibat alhamzatus saniyah ya an liwukuiha ba'da kasratin fasara imanan. Tapi yukminu mboten diiklal. Cara kula dadi yukminu kan protes. Piye aku ora dobati dhewe. Kok gak ngene? Ubdilatil hamzah wawan liwukuiha ba'da dham matin. Mestinya ya tasrifane yo amanah yuminu imanan, tapi tasrif Indonesia mboten. Amanah diiklal, yuminu mboten. Imanan diiklal malih. Nah sehingga misalnya teng qiraah apa yo sing sebagian qiraah asra nggih munine ora yuminu tapi napa? Yumin. Dan itu normal, saya ulang lagi itu normal. Gitu tadi ada kaidah umum dalam ilmu qiraah. Wa Quraisyun lam yuhammis wa banu tamimin yuhammis. Orang Quraisy itu enggak suka nopo hamzah, orang Bani Tamim suka hamzah.
Sampeyan ora usah takok. Kok iso Gus? Wong sampeyan ra wong Arab kok takok. Kula nek nyontokno iki gampangane kados tiyang Kebumen. Wong Kebumen nak muni bapake. Wong Kudus muni bapake. Bener putih. Itu luhut mboten saged dipeksa. Kula tiyang Kudus misalnya kon muni bapake ngono ya isin. Tapi wong Kebumen muni bapake ora iso, bapake. Boke. Tapi cara kula nak cara elal ya bener wong Kebumen. Mergo bapak asluhu nganggo ka. Kok iso dadi bapake iku kane dibawa dua ning ndian gitu. Ya alasannya mau takfif tadi ben gampang. Alasannya takfif kan? Sing bener napa? Ya bapake kan ada kata ka kan. Ning makanya bahagialah orang Kebumen di bab ini bener orang Kebumen. Tapi ning ibu bener wong Kudus. Ibu Karena ibu pakai apa? U. Yang Kebumen tetap balik loh, ibu ke, padahal nggak ada K. Jadi kemana kita ini satu-satu, bapak ke bener Kebumen, ibu ke bener kita. Ya saya bukan nganggep Quran mirip itu, ndarnya ya kira-kira seperti itulah lugat itu, kira-kira seperti itu. Malah dawuh Kanjeng Nabi, inna ummati la tutiku dzalik. Nak kan maos Quran pakai satu lugat, itu umat saya tidak mampu. Akhirnya terus unjil Al-Quran ala sab'ati napa? Kira-kira ngoten ngapunten ingkang kathah niki kula namung ngaos kalian santri-santri kalian nyuwun barokahipun para guru sedanten guru-guru kawula Kiai Haji Uli Nuha Kiai Haji Alba wonten Pak Arif bin Sedanten mugi barokah supaya kula suwun ampun berhenti belajar kula asyhadu betul Mbah Arwani ki alim alamah Mbah Dolah ki alim alamah kula gadah bapak ki alim kula riyen ngaji teng guru-guru kabeh nggih do alim saged ngaos kula suwun nggih kula nyekseni sangat guru jenengan Baulin Mbak Albab itu yang alim sedanten kula suwun ampun berhenti belajar. Pun sampai kita ngapal Quran nanya tapi madhabe mboten ahli sunnah napa wal jamaah karena kita tidak napa belajar. Abdul Hasan Asyadili itu nate pas tenggelam ditamoni pemuda. Pemuda niku ngrudu. Di kampung kami banyak maksiat, di kampung kami banyak kesalahan. Niku sepundi. Jaga Abdul Hasan Asyadili niku ringan. Sehingga sebutan seragen. Contohnya sebutan seragen. Sakjane nggih persis, tapi zaman niku dereng ngeten seragen. Kok tenggen kula kathah maksiat ngeten-ngeten. Jawa Abdul Hasan Asyadili enteng ngoten. Man ahabba alla yu'sawaha fi ardi alla yu'sawahu fi ardi faqad ahabba alla tadhara maghfiratu wa alla tadhara syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam. Dadi wong bayangno donya ora ana salah iku padha karo ora kepengin roh ghafure Allah Subhanahu wa taala. Mulane mazhab Sadili paling bandel ngurusi wong bandel paling bandel nggih mazhab Sadili. Nangger kiai Sadili ya iku ora umate macam-macam. Mulane teng Indonesia niku penak, sing keturunan putih seneng Nabi, sing ireng nggih seneng Nabi, sing ra keturunan nggih seneng Nabi. Mulane setan niku bingung. Nyongkone sing seneng Nabi keturunan putih tok, sing seneng keturunan ireng ya seneng Nabi. Sing ra keturunan ya seneng Nabi. Sing lakenan ya seneng Nabi. Jadi kelompok itu kathah sangat. Ini penting kalau aturaken mergi madhab Syadili niku pancen dados pembanding madhab Said Abdul Al-Haddad. Madhab Abdul Hasan Asyadili ini yang paling masyhur diriwayataken dening Shahibul Hikam. Mergi Ibnu Athaillah As-Sakandari muridé Abdul Abbas Al-Mursi, Abdul Abbas Al-Mursi muridé Abdul Hasan sinten Asyadili. Niku madhab ingkang bener-bener jadi pembanding. Mergi teng bab husnudzon niku beliau itu pakar. Orang itu bisa yarjuwa hawal yaumil akhir. Orang itu bener-bener dibikin nyaman mbek Allah mbek Rasul. Misalnya ngeten, sampean sowan Allah iku kudu arep-arep disangoni. Kena arep disangoni berarti nganggep Allah iku medhit. Mulane tomak niku penting. Tapi mbek pangeran aja mbek wong, tapi mbek pangeran mbek. Dados limangka yarjuwa hawal yaumil akhir. Riyen niku zaman kula alit. Niku anggere ana santri lunga iku sangu sak umbalan. Mergo yakin kiai iku nyangoni. Lho diyakini nyangoni ku keren, berarti diyakini lomo. Lha kok yakin mlebu neraka, berarti nganggep Allah gak Rahman Rahim. Mulane yakin mlebu napa? Swarga. Mau modal urun maulid sak dina ora urun malah entuk.
Terus niki rontok-rontok salah tapi muga-muga itu sepuro pangeran. Nggih wau. Nak sampean bener niku sifat ghafuri Allah nganggur, nggih. Kerhane efektif ana sing salah. Mulane wonten cerita wonten tiyang teng mulazam donga ya Allah kula paringi mboten nate salah. Iku jawabe pangeran fa'ina adhu ghufra. Wong ora tau salah sifat ghafur iku nganggur. Niki cerita sing sampean aja niru kula. Niki cerita ilmu. Niku mazhab Abu Hasan apa? Asy'ari. Benten madhabe Said Abdul Haddad itu jalure khauf. Jadi dosa gede apa cilik? Ora ana gede ora ana cilik. Kowe aja delok sing mbok dosani, aja delok dosane tapi delok sing mbok dosani iku sapa. Misale Gus Wafi ngutus santri teng mriki, "Cung, tukokno rokok." Rokok itu barang makruh misal. Mestinya kan santri oleh bantah, niki kiai ku piye to barang makruh kok kon nuku. Tapi masalahnya kan arah dituruti ya gelo tenan. Jadi ojo delok kongkonane itu penting ra penting, tapi mukhalafah itu sababul fir. Misalnya kados kula niki teng mriki kan wonten botol minuman. Cung pindah rene itu kan barang sepele. Terus sampean takok urgensinya apa ya harus dipindah. Iku santri mangkelno to. Ya dipindah wae pokoke sing penting nu. Menurut itu cara pandang Said Abdul Al-Haddad. Ki aja geman bantah pangeran senajan to perintahe sepele. Piye-piye mukhalafah ngono iku jenenge nah cara Abu Hasan Asy'ari nggih boten barang gede mbek cilik kudu ana bedane wong ana kabair ana saghair. Mosok WA janda beda mbek goncekno ya kudu beda. Wong WA tok kok padha mbek napa? Goncekno ya kudu beda, kudu ana saghair, kudu ana napa? Kabair. Tapi cara Said Abdul Haddad boten delok sing mbok maksiati ku sapa. Sehingga khazanah kita niki penuh dengan ilmu. Mulai itu wonten bab ijtihad. Ijtihad niku ruangannya luas sekali. Ya kalau bolak-balik nyontokno. Kalau sakniki kan jare wong akeh kiai gedhe. Jare wong akeh kula kiai gedhe. Nek diundang manakipan tangga yo bingung. Ora teko sawane kiai gedhe sombong diundang wong cilik ora teko. Teko iku mahjubno kiai sing ora tau pahayu. Kuwi bingung. Nyatane kula ora teko nggih do matur nuwun Gus. Atok kula mboten lakon. Nah kalau teko kan mesti ordernya teng kula mboten. Cara sing tok pitik gede nggih kula, salam templek gede nggih kula. Berhubung kula ora teko ngresikane tiyang kathah. Saiki misal wonten takok, kiai gede diundang musala cilik iku kesunatan teko apa makruh teko? Cara ijtihad, cara sampean makruh teko napa kesunat? Kula misale diundang ning Sragen ning musala Penceng. Kula niku sunat teko napa haram teko? Haram ya bener lagi haram ya setuju haram mergo mahjubno ya haram setuju itu ijtihad itu ranahnya itu karena nggak bisa ditebak ijtihad itu nggak bisa ditebak. Kalau gak ada cerita kata tentang ijtihad niki betapa umat Rasulullah umat sing bejo pilihan-pilihan ijtihadnya dibenarkan. Masyhur tenggene cerita Bani Quraidah. Nabi ngendikan engkau kowe aja geman salat asar kecuali sampai neng kampung Bani Quraidah. Ternyata kurang 2 kilo atau 3 kilo matahari itu mau terbenam. Sebagian sahabat salat sebelum sampai Bani Quraidah karena takut sampai Bani Quraidah sudah qadha napa? Asar. Sebagian tetap salat di Bani Quraidah meskipun sudah qadha asar. Ketika lapor Nabi semuanya dibenarkan. Semenjak itu ada pintu sing darani pintu napa ijtihad. Mengano kula bolak-balik cerita. Wonten kiai nak tangkok, "Cung kowe ngaji mek sapa? Ngaji kalian tiang niki." Kiaimu tau nangis mboten? Lereni ngaji mek kiai ra iso nangis, berarti atine atos. Nak Abdul Hasan Asy'ari takoki, "Cung kowe ngaji mek kiai sapa? Kiai fulan." Tau guyu mboten nate, lereni kiai ra iso syukur mbok jani. Kiai ra iso syukur kok mbok jeni. Karena itu masalah ijtihad. Nggih masalah napa? Ijtihad. Ijtihad itu polanya enggak jelas. Wonten kiai ora gelem mulang wedok nggih kathah, alasane wedi fitnah. Wong pancen iman pas-pasan mawon nek wong ayu ya bingung. Tapi nak diwalik, nak kiai ora gelem mulang wong wedok terus sing mulang wong fasik, to aliran sesat iku ya repot. Kowe ngrasa paling gak sesat. Ya sudah seperti itu masalah-masalah apa? Ijtihad. Nah, kalau tak cerita saat ini balik cerita tentang Burda. Burda nu nak ngelem Kanjeng Nabi. Niku pancen diilmoni tenan.
Kula niku burdah bar janji tiba niku setengah hafal pancen riyen mbah kula buyut-buyut kula niku pesene ken hafal tiba, hafal berjanji, hafal burdah. Nggih mboten ngengken ngapal loh, tapi karena sering baca akhirnya hafal. Kula beri beberapa contoh. Ngelem niku nak mboten dielmoni itu kualitasnya ada bagus, tapi kalau dielmoni itu kualitasnya bagus. Kula beri contoh begini. Saya itu kalau pidato atau khutbah atau ngaji, apalah terserah istilah jenengan atau ceramah. Biasanya kalau seneng istilah ngaji, niku mesti ikuti sing gampang mawon. Wa ala alihi wa sahbi ajmain. Ajmain itu kalimatun fariqah bainana wa bainas syiah. Fa innana nukrimu jami'as sahabat. Ajmain itu kalimatun fariqah, kalimat pembeda. Kita ahli sunnah wal jamaah akramu jami'as sahabat. Ada kelompok sing akramu sahabian wa ahanu sahabian akhir. Sehingga ajmain itu harus kita baca. Itu karena itu kalimatun fariqah, kalimat pembeda. Kata-katanya hanya ajmain. Begitu juga berjanji. Berjanji itu nak ngelem Nabi niku wa ba'du fa aqul wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmu Syaibatul Hamdi Khumitat Hisaluh Saniyah. Karena ketika Rasulullah memaklumatkan jadi Nabi itu problemnya itu nasabnya siapa? Orang-orang yang di Palestina, di Israel, di Yordan, di Syam kalau dulu. Itu alamatnya Nabi itu harus turunan Ibrahim. Ibrahim sementara orang Syam menurut pengetahuan orang-orang Yahudi Syam. Maka saya berjanji menunjukkan dulu kalau nasabnya Muhammad tuh ini. Terus sampai warafuhu ilal khalili Ibrahim, terus ila dzabih Ismailan nisbatu wa muntama. Terus setelah itu terus beliau ngendikan wa adnanu bila raibin inda dzabil ulumin sabiyah ila dzabih Ismailan nisbatu wa muntama. Terus ketika berjanji di Karang itu sudah ada faham-faham yang seakan-akan babahnya Nabi itu ada masalah. Terus beliau ngendikan, ini Syaibatul Hamdi, Sayyid Abdul Muttalib itu orang yang ketika buka Ka'bah, buka Zam-Zam, saurip-uripnya muji pangeran. Terus banyak lagi wasumi'a fi sulbihin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakarallaha ta'ala walab. Mbah yang ini bahkan dengar ketika Nabi masih di punggungnya membaca tasbih. Terus sampai fa'azim bihi min ikdin ta'allaqat kawakibud durriyah wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhumun tak. Nabi itu orang suci, makanya harus lewat rahim yang suci, harus lewat bapak yang suci, mbah yang suci, sampai ila khalilir rahman Ibrahim alaihis salam. Makanya terus dinagumkan nasabun tahsibul ulatu khulau, terus tarokus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Karena kabeh sonal ismihi, semuanya itu untuk menjaga asmane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Burda membentuk itu dalam bentuk nazuman. Misalnya beliau ngendikan Rasulullah itu mutiara. Jadi ketika dakwah berpola ya baik, ketika tidak berpola juga baik. Beliau cara muji Nabi faddurru yazdatu husnan wa huwa muntazimun. Namanya mutiara ketika diuntai pasti sangat indah. Tapi terus-terusannya itu wale sayang kusu qadran ghairu muntazimi. Tapi namanya mutiara, mbok berserakan pun tetap indah. Jadi unik. Berarti ketika beliau uji, Nabi dakwah tertib pernah. Sholat tuh harus begini, harus begini, harus begini. Beliau sholatnya tumakninah tertib. Tapi Nabi pernah sholat gak tertib. Duhur tuh 2 rakaat. Mana anak kiai rodok lalinan itu ya anak sana tuh. Duhur itu 2 rakaat. Tapi barokahnya Nabi duhur 2 rakaat diketahui cara sholat kalau salah itu gimana. Umpama Nabi sholatnya bener terus, itu akan kesulitan kita solusinya ketika ngalamin apa? Kesalahan. Makanya Nabi ngendikan ma kuntu ansa walakin unassali as-sunnah. Itu mestinya ra tau lali, tapi didesain lali biar bisa jadi sunnah. Wonten tiyang salate suwi, maca surat Baqarah. Wonten tiyang badhe njupuk wedhuse lah cara Indonesia. Bareng kesuwen piambake mufaraqah. Walhasil Mu'ad matur Nabi, ini munafik di tengah-tengah sholat kok mufaraqah. Si penggembala unta ini juga ngeklaim, ya Rasulullah imam kita tidak benar, sholatnya kesuwen. Pikirannya wong ora bela imame. Ternyata Nabi gak belok sing ngangon. Afattanun anta ya Mu'ad. Wong imame wong seragen surat Baqarah. Wis pokoke kulo wae. Jadi Islam itu segampang itu, semudah itu. Sehingga wonten tiyang niku isane maca kulhu, rakaat lagi kulhu, saniyah nggih kulhu, pokoke kulhu sampai sok makmume ku mangkel. Waduh, si imam iki gak keren, mosok main apa? Kulhu.
Dilaporno, ya Rasulullah, ini imam yang kau tugaskan di kampung kami ini amen maca kulhu mau. Ditimbali be Nabi, kenapa kamu baca kulhu terus? Li'annaha sifatullah, karena itu sifatnya Allah. Maka saya senang mengulang-ulang sifatnya. Terus kata Nabi, saya barusan dikasih wahyu Allah bahwa Allah mencintai kamu karena kamu mencintai surat kulhu. Nah ini ijazah yang seragam ini gue maaf. Nanti mau tiba mau idza samsu kuwirat bulet neng tengah. Jajal ampun tak tes sak niki. Kiai paling pinter teng Sragen kan maca idza samsu kuwirat di depan umum. Mungkin nak dhewean roh tapi nang ngarepe Habib Doa ngarepe Gus Wafi meriang nak muntir. Wah, ngoten niku kula ndek kanca niku imame level desa, bareng imami teng kecamatan salat Id. Mersiapno surat Tabarakalladzi biyadil mulk. Suwengi diapalo lanyah sampai ambek hafid. Niku nyatane nggih malah klirune fatal, malah lali ra maca Fatihah. Saking semangate ben ketok imam keren maca surat napa? Tabar. Jadi yo ribet. Terus kula suwun seneng Nabi niku kados senenge para ulama. Niku nak nyipati Nabi niku gampang. Kula niki beto kitab Saraipun Burdah kalian Saraipun Barjanji. Niku kalau ngelem Nabi niku sederhana sebenarnya. Tapi itu yang mengena. Bisa ulang lagi niku sing mengena. Misalnya dawe Imam sing aran Risalah Qusyariyah. Tegene Bukhari ini cerita Bukhari. Nanti semua nabi ketika di akhirat tuh nafsi. Jadi roh prahara kiamat itu pun gak dinyali mau muni nafsi. Nabi ini cek kober ngendikan umat. Ketika semua nabi ku pelo wis ra iso muji pangeran. Nabi Muhammad di depan Allah tesih saged muji. Fa ahmaduhu bimahamida allamani ha rabbi. Ketika nabi lain sudah tidak punya nyali bilang alhamdulillah, Rasulullah masih punya nyali bilang alhamdulillah. Sehingga fa Muhammadun ahmadu min ghairi. Hampir semua ulama ngendikan ahmadu yang Muhammad itu af'al tafdil. Fa Muhammadun ahmadu min ghairi. Ketika nabi lain sudah tidak bisa atau tidak punya nyali memuji Allah, Nabi Muhammad masih berani memuji Allah ketika mahsyar. Karena logikanya begini. Kira-kira pikirannya nabi-nabi ini wis kiamat, berarti amal wis ditutup lah, buku wis tutup. Tapi tak pikirannya Nabi Muhammad boten ngoten. Allah itu tidak diganggu oleh apapun, tidak kena atau tunduk sama konstitusi apapun. Sampean ra iso ketemu Allah ning pun akhirat, jenengan pun boleh macam-macam ning pun tutup buku boten saged. Rahmatnya Allah tidak bisa dibatasi oleh akhirat. Saya ulang lagi, rahmatnya Allah tidak bisa dibatasi oleh akhirat. Makanya Nabi tetap berani mengajukan syafaat meskipun sudah finish, sudah akhirat sudah finish. Sehingga Nabi muji-muji Allah, akhirnya Allah ngendikan ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa'tu syafa'. Sudah Muhammad, kamu minta apa tak kasih. Saatnya beliau minta hak napa? Syafaat, disebut maqamam mahmud. Dan ini kula waos kitab kersane orisinil niki betapa sayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teng kita. Ketika nabi lain tidak punya nyali kecuali mikir dirinya sendiri, jadi ku punya ngendikan nafsi. Nabi Muhammad masih gak ada nyali ngendikan apa umat. Itu bukti bahwa Nabi itu nggak pernah nggak mikir umatnya. Wala sawfa yu'tika rabbuka apa? Fatar. Ini Nabi cek jawab, fa la ardo wa wahidun ummati finnar. Kalau engkau memberi saya sampai saya puas, maka saya tidak puas dan satu dari umatku masih menjadi ahli neraka. Ini kalau waos nak sampean orang nangis kebablas. Ini cerita betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niki jarang tiang maos niki kula waos kersane tambah mahabbat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dados niki kula cerita ketika Rasulullah ketemu pangeran teng Sidratil Muntaha niku diredaksekno burdah nggih diredaksekno burdah fakhusta kulla fakharin ghaira mustarakin. Engkau mendapat kehormatan yang tidak tersaingi. Fakhusta kulla fakharin ghaira mustarakin. Jadi engkau mendapat kehormatan yang tidak akan tersaingi. Wajusta kulla maqamin ghaira mustahami. Atau wakhusta kulla maqamin ghaira mustahami. Dan engkau mendapat satu derajat yang enggak mungkin tersaingi. Mustaham itu enggak tersaingi lah. Walhasil ternyata derajat itu apa? Gini ku ketika Rasulullah ketemu Allah Ta'ala teng Sidratil Muntaha
Niku Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tangklet, ya Rasulullah, mal ladzi auha ilaika rabbuk idz qala fa auha ila abdihi ma auha. Qala ya Aisyah aturidina anta alami ma la ya'lamuhu Jibril wala Mikail wala nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun. Nggih, Aisyah, bagaimana mungkin kamu tanya sesuatu yang bahkan Jibril itu tidak tahu, Mikail itu tidak tahu, dan semua malaikat yang dekat maupun nabi yang jadi rasul semuanya tidak tahu hubungan saya, kedekatan saya dengan Allah membicarakan apa. Niku sing dimaksud Burdah, kaima tafuza biwaslin ayya mustatarin, wonten sing maca ayyi mustatarin anil uyuni wasirrin ayya muktatamin. Jadi Nabi ketika ketemu Allah di Sidratil Muntaha itu ada misteri yang hanya Nabi yang tahu. Tapi niki ibu-ibu harus bangga, Sayyidah Aisyah jenenge bojo wani tangklet. Ambek Nabi itu sing ngeles. Itu rahasia yang Jibril saja tidak tahu, Mikail saja tidak tahu, masa kamu tanya? Niki khase wong putri ini. Ya Aisyah, as'aluka bi Abi Bakrin ila ma a'lam tani. Gimana cara Jawa tak kandakno mertuamu nek gak gelem cerita. Terus kunane kuno niku nggih wong wedok niku saged ngancam niku. Dadi kamane wis ngancam. Aku lapor bapakku, aku digo mulih sampean rati bojo kabeh. Ya rada ribet jenengan ngadepi wong wedok niku rada ribet. Terus faqala, akhirnya Nabi cerita, tapi ya tentu tidak semuanya diceritakan. Inni lama kuntu qaba qausaini qultu Allahumma innaka adzabta al umam ba'duhum bil hijar wa ba'duhum bil masih. Oh ya, ini halaman 63 62 teng kitab Hasyiatul Bajuri alal Burdah. Ya, kitab Hasyiatul Bajuri alal Burdah. Ya Allah, Engkau menyiksa umat-umat sebelum umat saya, sebagian bil hijar wa ba'duhum bil masih wa ba'duhum bil khosfi. Fama anta fa'ilun bi ummati, lalu yang akan kau lakukan untuk umatku itu apa? Reputasi jenengan sama orang-orang yang durhaka itu selalu menyiksa, ada yang pakai batu, yang dilikuifaksi, ada yang pakai ini. Mosok umatnya kekasih jenengan podo ngoten, berarti Nabi ku mun nego lah, nego supaya gak sama. Faqala unzilu alaihimur rahmah min ananis sama wa ubaddilu sayiatihim hasanat. Ndak, saya ndak seperti itu dengan umatmu. Waman sa'alani a'taituhu waman tawakkala saterusé. Terus wa fid dunya asturu alal usad wa fil akhirah usyaffi'u kafihim. Orang-orang yang masih maksiat di dunia tak kasih hak tobat, dan nanti di akhirat tak kasih hak syafaat. Engkau tak kasih hak syafaat. Mulane ini penting dingertosi, bilih ukuran Nabi baik itu gampang nak sampean ngaji ngangge ilmu. Syafaati li ahlil kabair min ummati, sok syafaatku kanggo wong sing salah akeh. Wong Nabi ku ora melok dosa kok mikir nyafaati, nek rapi-apike wong ora mungkin. Wong sing dosa iku sampean, sing salah sampean, sing mikir solusine Kanjeng Nabi. Lho wong kok apikane ngono iku gak mungkin ta wong. Wong sing salah iku sampean, sing diutang yang sampean, sing kasus iku sampean, sing mikir Kanjeng. Nah itu cara ulama ngelem Kanjeng Nabi. Mulane khodam tuhu bimatihin astaqilu bihi dzunuba umrim madha fi syi'ri wal khodami. Dadi aku ngelem Nabi iku sebagai bentuk ngelem sing dadekno dosaku ben disepuro pangeran. Misalnya kita suka Alphard, muji Alphard, suka Innova, muji Innova, suka kebun, muji kebun. Sing ribet tuh nak suka hewan, seneng kucing nggak ngelem kucing. Lu bareng ngelem Kanjeng Nabi kok ora iso. Lane jare Burdah, aku iku ngelem apa tau iso, mosok aku ora tau ngelem Kanjeng Nabi. Makanya terus beliau hidupnya, kemampuan syairnya didedikasikan hanya nggo ngelem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya terus ngendikan wa huli kholasi khaira multazim. Saya dedikasikan kecerdasan saya untuk ngelem Kanjeng dan Nabi, dan itu solusi terbaik. Lalu nak ngelem Kanjeng Nabi kadang kebablasan, sampai dikritik banyak ulama karena kebablasan. Gini masyhur beliau ngendikan wala yadi ka rasulullah wa ijahu kabi idzal karimu tajalla bismi muntaqimi. Wonten naskah sing tahalla duka wau teng mriki diwaos napa tahalla napa tajalla tahalla ya. Wonten naskah tahalla wonten tajalla artosipun ngeten. Ya Allah, nabimu ini engkau gelari nabi yang ar-raufur rahim, sebagaimana yang sering disebut Habib Ali Al-Habsyi. Jika nabimu itu ar-raufur rahim, maka ketika engkau mau menyiksa saya dengan atas nama engkau al-muntaqim, zat yang tukang nyiksa, yang menyiksa, maka gelar engkau kepada nabi yang ar-raufur rahim itu kamu kemanakan?
Jenengan kudu konsisten lho, kadung ngarani nabi jenengan Raufur Rahim. Maka sifat jenengan yang muntakim jangan pakai dulu, karena saya ini umatnya nabi yang kamu beri gelar Raufur Rahim. Paham tak jenengan? Maksudnya ya aja sida nyiksa wong kadung mbok arani Raufur Rahim. Dadi wala yadi ka Rasulullahi jahu kabi idzal karimu tajalla tatahalla bismimun takim. Terus sekarang Burda jenenge Muhammad. Allah kadung janji wong sing jenenge Muhammad ora bakal disiksa. Sebetulnya maknanya ya Muhammad Sayyidul Anbiya nih. Tapi ketika ono panggilan Muhammad ke depan, Muhammad gak boleh disiksa. Jeneng kula nggih Muhammad. Terus Burda nu saking yakine ngendikan fa innali zimmatan minhu bi tasmiyati Muhammadan wa huwa afal khalqi biz zimman. Gusti jenengan kudu eling nami kula niku Muhammad. Wong sing jenenge Muhammad ora oleh disiksa. Padahal maksudnya saya oleh disiksa kan kanjeng Nabi Muhammad, tapi biabake namine Muhammad. Terus ngendikan malih in ati dzamban fama ahdi bimun taqidi minan nabi wala habli bimun sori. Gusti kula pun iman mbek jenengan. Iman itu nilainya tertinggi. Jenenge iman nilai tertinggi, maka iman nggak bisa dibatalkan hanya karena saya salah. Berarti pangeran kok diruwayu dipeksa kudu ngakoni nek dene umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan in ati lamun nekane ingsun dampan ing dosa fama ahdi bimuntaqidin, maka perjanjian saya dengan engkau tidak boleh dibatalkan. Itu termasuk hebatnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun salahnya niku tetap diakoni umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergo termasuk kelebihan Nabi nu gadah hak napa? Syafaat. Nggih eling-eling termasuk kelebihan Nabi nu gadah hak napa? Syafaat. Meskipun kita tetap khawatir jenenge dosa ge istighfar, tapi aja dadi putus asa mergo napa in anti dzamban fama ahdi bimuntaqidi minan nabiyyi wala habli bimun sorim. Terus niku cerita-cerita madhe ulama teng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka milih kata-kata sing wong apik eling terus. Nggih eling terus. Wau kados wau fadurru yasdatu husnan wa huwa muntazimu wa laysa yang kusukotron hiramun. Jadi dulu tuh pernah ada faham-faham sing cara zahiri hadis iku abai nabi itu seperti ini cara zahiri hadis. Tapi ahli sunnah wal jamaah terus di pendapat bapak nabi ku min ahlil jannah. Mergo apa? Wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqah. Nabi itu orang suci, pasti lewat rahim-rahim yang suci. Minal aslabi thahira ilal arhamiz zakiyatil fakhirah. Itu logika yang dibangun sehingga terus mantep baru kayak wau mau sedibak mau berjanji kiyakinan wong Islam an nabi min abihi wa ila jaddi jaddi sampai Adam niku kabeh tarokus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummi. Begitu juga masalah iman. Soal misalnya ada pertanyaan ilmiah, lalu Ibrahim gimana? Karena nanya Azar itu kafir. Zaman ada Nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Azar belum kafir. Setelah intikal ke Ibrahim baru Azar kafir. Atau ada yang menjawab istilah abun di situ itu majaz. Sebetulnya Azar bukan bapak kandung tapi apa? Paman. Selalu ada jawaban ilmiah dari ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau pesen teng jenengan sementing niku mau berjanji napa bodan ada 1-2 bait yang jenengan tahu maknanya sehingga nanti kualitas mahabbah kita, kualitas kecintaan kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku tambah. Misalnya ngeten, kula kan nekuni tafsir ya. Ada ayat rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Niku hampir semua mufassir konsensus sepakat jeng ben nek wong Islam mlebu neraka. Niku sampean kudu donga, nek mlebu neraka muga-muga jejer wong kafir sing kecangkeman. Niku dinyek. Jarene iman nekani mau oleh jutene neraka padha wae aku. Apa meneh misalnya sampean hafal Quran jejer wong sing hafal jare kapit kok ora mlebu napa neraka. Kudu ana sing ngenyek. Mergo Allah nu tersinggung sakwise ana wong sing napa ngenyek. Akhirnya Allah tersinggung. Niku sing diceritakno tiba. Wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kaman kadzdzaba bi. Adkhiluhumul jannata bi rahmati. Ora iso wong dekne tauhid apapun salahe wong dekne ndek tauhid ora ngarah dadi ahli neraka selawase kaya wong kafir. La ja'altu ora bakal gawe sapa ingsun man akhlasa li bisyahadah orang yang tauhidnya benar kamang kadzababi sebagaimana orang yang tidak bertauhid sama saya. Adkhiluhumul jannata bi rahmat.
Padahal Allah dilapuri malaikat, malaikatnya kira diprovokatif. Malaikatnya lapure wajadnahum asrafu ala anfusihim wa wajadna amalahum minadz-dzunubi ka'amsalil jibal. Jare pangeran wis timbang seputi Gusti, wanane salah tok. Reputasine salah tok. Ghairu annahum yasyaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar. Niku jawabe pangeran wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasoli kaman kadzdzaba bi adkhiluhumul jannata bi rahmati. Nah, lafaz-lafaz seperti ini kita akan punya harapan ketika ndelok umat sing carane iman tesih blepotan, carane sholat cek blepotan, carane zakat cek blepotan. Kita selalu punya harapan barokahnya iman, barokahnya mahabbah ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tambah hari tambah baik. Jangan beragama yang tidak punya harapan, karena agama ini bagi yang punya harapan. Dimangka yarjuwa wal yaumal akhir, bukan yang tidak punya harapan. Kanjeng Nabi sekaruan nabi orang terbaik dilarani wong Taif, disiksa wong Mekah. Niku malaikat usul kula siksane ya Rasulullah karena mereka menghina kekasih Allah. Mereka ada iman. Nabi masih punya harapan. Mungkin mereka ada iman. Tapi asallah ayyukhrija bal arju ayyukhrijawah min aslabihim may ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Anak bapak orang iman, aku cek di harapan anak putune iman. Dan sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakniki kathah bapak era poso, anake melok TPQ, bareng poso njuk gendong, akhirnya bapak izin melok poso. Bapaknya maca Quran ra tau, bapaknya nekani wisuda anake hafid. Mulane bapaknya ora kena dibentuk, ya arep-arep napa? Anake. Nah anake ora kena dibentuk ya arep-arep putune nganti Imam Mahdi turun nang ngoten mawon. Pokoke agama niki limangka nayarjuwa wal yaumal akhir. Terus kula suwun sak napa? Madzhab Abdul Hasan Asyadzali. Nggih pancen madzhab niku kathah, tapi kula suwun agama teng zaman akhir dawuh Mbah Mun niku kudu kathah rojae. Nggih mergi walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Dawuh Imam Ghazali ar-roja yuqaddam alal khauf. Mergo roja dadekno mahabbah. Orang yang punya harapan itu lebih mudah mahabbah. Dan hubungan kita dengan Allah itu hubungan mahabbah. Ini ku walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Saman roh anake wakal kok hubungane putus asa mesti maksudno. Tapi nek hubungane iso wae saiki nakal so ben gak. Soalnya saya di goblok sobat gak senajan to sobat tak terbukti lah, penting hidup itu ada harapan. Guys, penting hidup itu apa? Ada harapan. Kata ulama ngendikan afdhalul ibadah intidharul farad. Apa-apa ibadah selalu punya apa? Harapan. Terus Indonesia yang seperti ini kita berharap akan lebih baik, akan lebih baik. Wong cilik kula niku sing jilbaban mau keluarga ketok. Sakniki kathah tiyang napa? Jilbaban. Cilik kula tiyang salat di masjid nggih mboten serame sekarang. Sampeyan ra iso grutu, tapi salat tok tapi atine ngene-ngene. Wah yo ribet nak ngoten sampean nyoal ideal nggih ribet. Pira-pira gelem napa? Pira-pira purun napa? Salat purun teng masjid. Sampean ndak usah memaksa ideal, wong kita ndak pernah napa? Ideal. Terus kula suwun cerita-cerita teng tiba teng berjanji bahwa Nabi sahibus syafa'ah. Nabi nu tiyang sing peduline napa ummati. Jadi ketika Nabi lain mboten gadah nyali ngadepi hisab. Ngene iku do muni nafsi, Nabi tesih gadah nyali mikir umate ngendikan mati. Carane apa? Muji pangeran bimahamida allamani ha rabbi. Lane dawuh iki teng ulama-ulama dawuh fa Muhammadun ahmadu min ghairi. Makanya summiya Muhammadan mergo li annahu satu wasammihi idza wada'atihi Muhammadan li annahu satu madun apa? Ubah wa summiya Ahmad li annahu ahmadu min ghairi. Ini hampir semua ulama ngendikan ketika teng mahsyar semuanya Nabi gak punya nyali untuk matur minta sama Allah. Mergo wis kiamat berarti wis finis. Nabi tesih gak ada pikiran Allah itu tidak terhalangi oleh kiamat, Allah tidak terhalangi oleh akhirat, Allah tidak bisa dihalangi apapun. Sehingga Nabi tetap wani njaluk pangeran. Berarti mujine Nabi ku lebih top karena tahu Allah itu tidak terbatasi. Nah karena Allah tidak terbatasi, podo-podo Allah wapian, wis tak jaluk kanggo umatku sing mati alat tauhid. Berhubung Nabi ngoten terus Allah ngendikan ya Muhammad irfa ra'sak napa wasal tu'tah wasfa tusaffa. Muhammad kepala kamu angkat, kamu minta apa saya turutin. Terus Nabi minta hak napa syafaat. Seseorang bertobat. Dulu umatnya Nabi Musa ada yang menyembah anak sapi, ijel itu, harus tobat. Itu tobatnya ekstrim betul. Kalau tobat sekarang kan cukup istighfar sama istighosah. Kalau dulu enggak, liyak tulal bari umingkum al mujrima, yang
terbebas dari dosa menyembah anak sapi, membunuh yang terlibat atau pernah menyembah anak sapi. Makanya ayatnya apa? Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Ya, jadi orang-orang yang pernah menyembah anak sapi itu tobatnya apa? Faqtulu anfusakum. Sebab itu semua ulama berkewajiban menerangkan nasa mansuh. Sampai Sayyidina Ali suatu saat ada mubalek atau ustadz itu ngajar di masjid, ditanya, kamu tahu nasa mansuh enggak? Enggak tahu. Terus kata Sayyidina Ali, berhenti jadi mubalek, lisensinya dicopot. Dicopot, kemudian halakta wa ahlakta, kamu rusak juga merusak. Kenapa demikian? Logikanya begini, semua nabi itu kan panutan. Saya ulang lagi ya, semua nabi itu panutan. Tapi kalau kamu tidak tahu nasaman, so jangan-jangan kamu ikut nabi sebelum kamu, yang nasahnya itu syariatnya sudah apa? Mansukhoh, sudah di nasah. Itu kayak kasus Sunda Wiwitan ini. Itu gak mau punya Nabi Muhammad karena kurang keren, kurang sepuh. Nabinya langsung Nabi Adam. Resikonya adalah beberapa aliran sesat itu, aliran yang kurang benar itu, zaman Nabi Adam kawinan otomatis sama saudaranya. Lalu masa sekarang kita membolehkan kawin sama apa? Kalau sama Nabi Adam mau tidak mau. Karena yang cowoknya ya bin Adam, putrinya binti Adam. Lalu Allah bikin satu sunnah yang suami istri itu harus beda, yaitu satu kandungan itu melahirkan satu pasang. Dan mulai dulu memang pasangannya orang jelek itu orang cantik. Makanya agak sial itu yang perempuan-perempuan itu. Memang mulai dulu gitu, kalau cantik itu kesunatannya dapat jelek gitu. Nanti sama-sama masuk surga karena yang cowoknya ibadahnya syukur, yang ceweknya sabar ya. Itu nanti sama-sama. Nah kebetulan si Qabil itu ganteng sekali Qabil. Berpasangan dengan Labuda itu jelek gembrot, pokoknya tidak cantik. Enggak lah, kebalik. Qabil itu berpasangan sama Iklimah. Jadi Qabil ganteng, punya adik kandung namanya Iklimah, itu cantik sekali. Yang Habil itu rapati apa? Berarti yang Habil apa? Ya dapati ganteng, berbarengan dengan Labuda juga dapati cantik. Nah karena tadi ya berarti Qabil bareng siapa? Iklimah, Habil, Labuda. Maka untuk kawin ini nggak boleh satu kandungan. Jadi dulu karena nggak ada perbedaan ibu bapak, mau tidak mau beda, yang penting beda. Yaitu akhirnya apa? Qabil dapat Labuda, yang Habil dapat Iklimah karena beda kandungan. Itu sudah cukup. Nah, akhirnya kan nggak terima si Qabil. Masa orang ganteng dapat orang jelek. Jadi mulai dulu itu maunya orang ganteng ya dapat orang cantik, nggak terima. Tapi Allah ngatur seperti itu. Akhirnya terjadi percekcokan. Nah, dulu itu semuanya itu religius, sehingga ukuran percekcokannya masih religi, yaitu ya gini saja, kita ngadakan kurban, yang diterima itu yang menang. Ya ternyata dalam kompetisi itu yang menang siapa? Habil. Akhirnya Habil jadi menikahi siapa? Iklim. Kalau sekarang kompetisinya kan siapa paling kaya ya menang, lebih gampang. Nah kemudian bayangkan misalnya, ya saya ini menerangkan nasa mansuh. Kita semua sering ngomong, sering berkoar-koar, sering menyarankan atau mewajibkan para nabi itu panutan dalam semua perilakunya. Ternyata ada beberapa perilaku yang sudah dinasah atau dihapus ketentuannya oleh syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mengenali nasa mansuh itu keharusan dalam ulumul Quran, ya. Makanya Allah mengatakan apa? Manansah min ayatin aw nunsiha pasti na'ti bi khairim minha aw misli. Jadi saya nerangkan nasah mansuh itu dua sesi. Satu sesi antar nabi, dua di internal syariatnya apa? Nah, sekali saja hari ini dok, sudah setelah itu anggap pinter sudah. Kalau sudah jangan tanya lagi. Nah, ada beberapa lagi syariat yang masalah metode. Dulu Nabi Nuh itu dibolehkan oleh Allah saking mangkelnya sama orang kafir. Saya ulang lagi, orang kafir itu kan biadab sekali, nempat buminya Allah, makan rezekinya Allah, kemudian mengkafirkan Allah. Pikirannya Nabi Nuh, orang biadab gini nggak layak hidup, itu pikirannya Nabi Nuh.
Kalau dia pakai militer, tidak punya militer, ya pakai langit akhirnya. Pakai kekuatan langit, beliau berdoa, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyar. Innaka intazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajirong kafar. Ya Allah, mereka ini orang-orang kafir. Padahal pakai bumi engkau, pakai rezeki engkau. Matikan semua saja. Jangan sisakan satupun. Karena kalau masih sisa, nanti anak turunnya ya gitu. Gennya gendo ya pasti melahirkan gendo. Gen wala yalidu illa fajirong kafar. Kalau kamu sisakan pasti melahirkan generasi gendo lagi, kafir lagi. Dituruti sama Allah. Kecuali orang 80 yang ikut Nabi Nuh. Nah, orang 80 yang ikut Nabi Nuh ini selamat karena iman. Maka generasi yang sekarang ini termasuk saya semua ini semuanya turunan orang iman. Maka kita ini punya dua status. Satu, Allah kadang manggil kita ya Bani Adam karena faktanya kita turunan Nabi apa? Adam. Panggilan kedua adalah zurriyataman hamalna ma'anu. Orang-orang sekarang itu pasti turunan orang yang ikut perahunya Nabi Nuh. Jadi nasab kita ini sudah steril. Sudah tidak ada nasab lewat kafir. Karena yang kafir sudah habis. Semua orang sekarang itu turunan Nabi Nuh. Yaitu disebut apa? Zurriyataman hamalna ma'anu. Yaitu sekitar orang 80. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala syariat seperti ini pernah dituruti, yaitu akhirnya mereka mati semua kecuali orang 80 yang mukmin. Tapi uniknya Allah apa? Era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad itu diutus rahmatan lil alamin. Ketika Nabi didustakan, diusir, disakiti, malaikat gunung, beberapa malaikat sing ahli adab spesial eksekutor lah kira-kira gitu. Muhammad, kamu bilang saja ke saya, kalau kamu ingin orang-orang Mekah bujal CS, saya hancurkan. Tapi apa kata Nabi? Saya berharap kalau mereka belum iman, anak cucunya iman. Karena bagaimanapun sperma ya atau calon bayi atau calon keturunan itu kan ada fi aslabir rijal atau fi zuhurir rijal. Jadi kalau dalam ilmu agama itu gen manusia itu disimpan di zuhuri rijal di punggung lelaki, nanti dipindah ke arhamin nisa. Logikanya gini, ini dengerin ya, logikanya gini, misalnya Abu Jahal itu di situ ada orang namanya Ikrimah, itu anaknya Abu Jahal, itu orang mukmin, akhirnya ya jadi orang alim. Abu Lahab itu di rahimnya di punggungnya ada perempuan namanya Darroh, akhirnya juga orang mukminah. Saya berikan contoh. Khalid bin Walid itu anaknya Walid. Walid itu musuh besarnya Rasulullah, tapi di punggungnya ada orang bernama Khalid. Ini dengerin. Nah, di punggung ini kira-kira Allah sudah tahu apa belum? Jawabannya sudah tahu. Artinya kalau ini mati atau kamu bunuh, kamu sebenarnya nggak bunuh orang kafir saja, bunuh calon orang mukmin yang sekarang masih bersemayam di punggungnya orang-orang kafir. Jadi bisa saja orang yang sedang kafir itu ada sekian calon generasi yang suatu saat mukmin. Itu syariat yang diajarkan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kasofnya Nabi, kasof itu satu kondisi di mana seorang Nabi itu dipertontonkan sesuatu yang nggak kelihatan. Itu dalam bahasa Arab kasof atau mukasyafa. Nabi dipertontonkan ternyata banyak orang kafir yang di punggungnya itu ada calon generasi mukmin atau muslim. Akhirnya Nabi gak berani. Jangan bunuh. Mungkin bapaknya ada iman tapi anaknya iman. Betul, Abu Jahal punya anak Ikrimah, Abu Lahab punya anak Darroh, Walid punya anak siapa? Walid. Itu mirip seperti kita. Bapak era sholat, anak ETPK sholat, akhirnya bapaknya katut sholat. Banyak gak di Indonesia? Bapaknya tidak bisa baca Quran, anaknya hafid. Nah, itu kalau bapaknya kamu habis, tidak ada yang meselin. Makanya biarkan hidup saja. Nah, artinya gini, andaikan tidak ada ulama yang menerangkan nasa mansuh, dikira syariat Nabi Nuh itu abadan mu'abbadat, selamanya lama. Jika main teror sama orang kafir sah berdasar Nabi Nuh. Padahal kita sudah ganti Nabi. Yaitu syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masyhur itu ketika Nabi ngendikan, saya tidak minta mereka dihukum, tapi ya Allah saya minta Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mereka kafir itu karena tidak tahu. Sehingga ada periode. Loh kalau perang itu beda, perang itu konteksnya duel, itu tidak harus sama Abu Jahal, Abu Lahab. Ada penjahat mau bunuh kamu wajib perang enggak? Wajib. Penjahatnya meskipun muslim apa harus kafir? Meskipun muslim.
Maka kata ulama fikih sebetulnya perang duel itu bukan syariat muslim sama kafir tok. Masih muslim sama muslim, misalnya ada orang mau merkosa istri kamu, terus dia pamit gini, saya muslim loh, beri hak loh. Nggak bisa. Saya penjahat loh, muslim, jadi kamu nggak boleh merangin saya, ngelawan saya kan muslim. Nggak bisa, tetap harus dilawan. Makanya kata ulama-ulama fikih, pertarungan sama musuh itu tidak harus sama orang kafir. Orang muslim pun yang mengganggu kehormatan kita, misalnya mau merkosa istri Anda, itu harus dilawan. Makanya Nabi ngendikan mangkutila duna mali fahuwa syahid, mangkutila duna harimi fahuwa syahid. Orang yang mati karena membela kehormatan keluarganya atau hartanya, maka dia mati syahid. Dan penjahat yang mati ini muhaddarun damu, diabaikan sehingga nggak kena kisos, membunuhnya nggak kena. Misalnya ada penjahat mau bunuh kamu duel menang, kamu nggak kena kisos karena ini muhaddarun damu, diabaikan kehormatannya. Padahal dia muslim, apa? Muslim. Ini perlu. Jadi ini mengaji ini agak jelimet tapi gampang. Kan kalau paham nggak paham selesai, jadi anggap aja selesai itu. Sehingga kalau nggak ada nasa mansuh, maka orang selalu berpikir pokoknya sementing ikut Nabi. Nah itu bahayanya kalau Anda tidak tahu detail. Jangan-jangan syariat yang kamu ikuti itu syariat yang sudah berstatus mansukhoh, telah dicabut. Dan itu banyak. Makanya kata Sayyidina Ali ketika ada orang ngajar gak tahu nasa mansuh, halakta wa ahlakta, kamu rusak dan merusak orang lain. Seperti tadi pernah ada kawin itu satu turunan, yaitu era Nabi Adam. Masa kita sekarang kawin sama satu turunan, kan gak mungkin. Ya kan, pernah ada membumi hanguskan orang kafir, yaitu syariatnya Nabi No, itu dihapus oleh syariatnya Nabi Ibrahim dulu. Yaitu Nabi Ibrahim menghentikan apa? Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya, kalau orang ikut saya ya Allah ya pasti golongan saya. Kalau yang masih maksiat, masih balelo, saya berharap engkau ampuni. Akhirnya banyak orang kafir tobat. Coba era Rasulullah itu semua orang kafir Mekah itu kafir. Nabi belum wafat. Itu sudah ada 114.000 mukmin semua. Jadi Nabi menangi mayoritas orang menjadi mukmin dari mayoritas kafir, yaitu disebut wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaj. Andai kan Nabi Muhammad pakai syariatnya Nabi Nuh, bisa nggak mengislamkan orang sebanyak itu? Nggak bisa kan? Maka ini penting mengenali nasa mansuh. Jadi periode cara wong Jawa maksud no tuntas. Robila tadar itu, pasot tuntas itu, menghabisi itu habis di periode Nabi siapa? No, syariat itu sudah nggak dipakai lagi. Yang dipakai apa? Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Lah Nabi Muhammad ini nabi yang kena khitab anit tabi' millata Ibrahim hanifah. Jadi masternya Nabi Muhammad itu mentornya Nabi Ibrahim. Sehingga syariatnya ya faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Tidak syariat Rabbila tadhar alal ardi minal kafirina daya. Jelas ya. Jadi mengenali nasa mansuh itu penting sekali, karena kalau enggak Anda halakta wa ahlakta, kamu merusak diri kamu sendiri juga merusak orang lain. Karena menfatwakan hukum yang sebetulnya sudah berstatus mansukh hanya berdasar itu kan syariatnya nabi-nabi dulu. Syariat yang apa? Syariat yang nggak pernah terhapus hanya satu, usuluddin, yaitu tauhid, itu sama. Tapi kalau syariat itu beda-beda, atau furu'iyah itu beda-beda. Yaitu tadi saya beri contoh era Nabi dulu, kalau ada pakaian najis dipotong, dibuang. Era Nabi Muhammad dicuci. Orang kafir dihabisi oleh langit. Era Nabi Muhammad nggak boleh, bahkan didoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Di Qur'annya apa? Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'jirhu hatta yasma'a kalamullah tsumma ablihu ma'mana. Jadi kalau ada orang kafir enggak boleh main dihabisin mereka, beri peluang untuk mengkaji kitabullah hatta yasma'a kalamullah. Kalau mereka sudah berpeluang ngaji, harus tsumma ablihu ma'mana, harus dijamin keamanan. Ya, karena apa? Dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Bagaimanapun mereka memang karena tidak tahu. Nah, kenapa tidak tahu? Enggak. Karena tadi mereka tertutup oleh kultur yang beratus-ratus tahun. Mbah-mbahnya mereka menyembah batu, menyembah berhala. Ya taunya itu ya Tuhan. Bagaimana Anda bisa menjelaskan sesuatu yang sudah beratus-ratus tahun, kan tidak gampang. Maka ada periode dimaklumi, apa?
Kalau era sampean kan, mosok waktu disembah saking gobloknya orang, kamu lahir kan sudah nyembah Allah, tidak nyembah batu. Bayangkan kalau kamu jadi mereka. Wong perut kamu saja disuruh makan pizza sakit kok, karena saking lamanya makan sambal kan gitu. Kamu bilang perempuan Indonesia saja cantik kok, saking lamanya jadi orang Indonesia. Padahal orang Indonesia tanyakan orang Eropa, cantiknya di mana? Kamu lahir di Afrika, bilang orang Afrika itu cantik, tanyakan orang Eropa cantik.